Jumpa lagi dengan Kak Elin hari ini dalam ibadah Star Kids Minggu 22 November tahun 2020. Kak Elin sangat senang, sangat bersuka cita bisa melayani adik-adik yang ada di rumah. Nah, saat ini kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Ayo, lipat tanganmu dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, buat kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami anak-anak Star Kids boleh datang beribadah, memuji, menyembah Engkau. Saat ini Bapa, kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin bernyanyi, bersuka cita bersama. Untuk itu kami mau buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Ayo kita Laskar Kristus harus penuh sukacita memuji nama Tuhan. Oh
Sepertinya hujan. Ini hujan berkah. Hujan berkah. Terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Yo terima, yo terima, yo terima hujan berkah. Hujan berkah. Hei, hujan berkah lagi. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan, masih bersemangat. Kak Elin percaya adik-adik yang ada di rumah semuanya masih sangat bersemangat. Dan saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan, tapi kita akan menyembah Tuhan. Ayo semuanya menyembah Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Elin ajak kita berdoa bersama. Lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena hari ini kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya saat ini hati Tuhan disenangkan. Kami mau lebih lagi menyenangkan Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami mau mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, Engkau berkati Kak Soan yang akan membagikan cerita firman Tuhan pada saat ini. Biar kami anak-anak-Mu boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Walaupun kami masih kecil-kecil, kami mau terus lebih menyenangkan hati Tuhan lagi. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Halo adik-adik. Aha, jumpa lagi dengan Kak Soan. Ya, hari ini kira-kira Kak Soan mau cerita tentang apa ya? Kak Soan mau tanya. Siapa yang tahu di perjanjian lama di Alkitab ada seorang ibu yang gak punya anak. Terus dia datang kepada Tuhan, dia menangis. Terus dia punya anak. Nah, ada yang tahu siapa? Oke, mau tahu? Kita simak ceritanya ya. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Bu Hana meminta seorang anak. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai 2 istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak, tetapi Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke bait suci. Bu Hana berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Ibu Hana. Nah, 1 tahun kemudian Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, yang artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di bait suci Tuhan untuk menjadi imam. Adik-adik, bagaimana? Sudah dengar ceritanya kan? Sudah tahu jawabannya siapa itu? Iya, yang nangis-nangis itu namanya Ibu siapa? Iya betul, Ibu Hana. Terus Ibu Hana nangis-nangis kenapa?
karena diejekin sama Ibu Penina? Bukan Kak Soan. Ya emang bukan. Bu Hana nangis-nangis bukan karena diejek, tapi Bu Hana berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bu Hana berdoa sampai nangis-nangis. Bahkan kalau adik-adik baca di Alkitab sampai tadi dibilang apa? Ada seorang nabi, imam bilang begini, kenapa ini ibu kok dia berdoa tapi gak keluar suara, tapi kok dia nangis-nangis. Aduh, jangan-jangan udah gila ini ibu nih. Wah, kok aneh ibu ini. Tapi apa? Ibu Hana tidak peduli. Ibu Hananya tetap berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menangis. Iya adik-adik. Nah, apa yang Bu Hana minta? Anak. Tuhan Yesus kasih enggak? Iya, Tuhan Yesus kasih. Tuhan Yesus kasih sesuai dengan permintaan Ibu Hana. Kasih anak apa coba? Perempuan atau laki-laki? Ya betul sekali, anak laki-laki. Anak laki-laki itu dikasih nama siapa? Oh, nama kamu? Oh, sama berarti namanya. Ya, dikasih nama Samuel. Terus setelah Ibu Hana dapat Samuel, Ibu Hana bawa Samuel kemana? Betul adik-adik, sesuai janjinya Ibu Hana waktu lagi berdoa, kalau Bu Hana dapat anak, Bu Hana akan kasih anak itu kepada Tuhan. Setelah Bu Hana dapat anak, betul Bu Hana menepati janjinya. Bu Hana bawa anak itu, bawa si Samuel ke rumah Tuhan. Iya betul, Samuel hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya adik-adik, apa sih kira-kira Kak Soan yang boleh kita pelajari dari cerita ini? Coba deh adik-adik pikirin nih, sambil nih kita pikir nih. Kalau kita minta sesuatu, misalnya nih, aduh aku pengen banget robot-robot yang aku lihat di toko mainan. Aku minta ke mamaku, aku minta ke papaku. Pertama pasti dia akan minta ke siapa dulu? Ke mamanya dulu, karena pasti menurut dia kalau mau bilang ke mama gampang kok dapetnya. Aku bilang dulu deh ke mama. Mama, tadi aku lihat di toko mainan itu ada robot bagus, aku suka. Mama boleh nggak beliin aku robot itu? Terus mamanya apa? Aduh dek, mama lagi gak punya uang. Coba kamu bilang ke papamu. Terus dia gak patah semangat nih. Dia pergi ke papanya terus dia bilang, Papa, tadi aku lihat di toko mainan ada robot bagus deh papa. Terus aku suka papa, boleh gak papa beliin buat aku robotnya? Terus papanya bilang begini, robot-robot beli-beli terus mainan tapi malas belajar. Nilainya ada yang gak bagus, ada yang merah. Merah? Gimana? Mau beli robot minta mainan tapi gak mau belajar. Lebih parah lagi bukan cuma belajar, gak mau dia berdoa. Nah loh, papanya udah marah-marah. Terus dia cemberut, bete. Papa sama mama gak mau beliin aku mainan. Padahal aku tuh udah suka banget mainan. Terus dia udah bete, ketemu temennya. Temennya itu rajin ikut ibadah Star Kids. Siapa ya dia? Iya anak-anak Star Kids dong. Nah dia pergi, bukan pergi. Temennya datang. Temennya itu anak Star Kids. Datanglah temennya. Kenapa? Kamu kok bete? Iya aku lagi kesel sama mama sama papaku. Loh kenapa? Tuh kata temennya di Star Kids. Loh kenapa? Habisnya aku mau minta robot. Robotnya bagus, aku suka banget. Tapi mama sama papaku tuh gak kasih.
Malahan aku diceramahin sama papaku. Dibilanglah nilaiku jelek, akunya malas belajar, dibilang juga aku malas berdoa. Udahlah, aku bete sama mama sama papaku. Terus temennya bilang begini, "Hei, kamu tidak boleh begitu ke mama dan papa. Coba deh, kalau kamu jadi anak baik, pasti mama dan papamu akan kasih apa yang kamu minta." Aku anak baik kok. Aku rajin tuh ikut sekolah online, tapi tetap aja gak dikasih. Malah dibilang nilaiku jelek. Terus temennya ini bilang gini, "Nah, mungkin mama papamu cuma menilai hasil akhirnya, tetapi mungkin mama papamu gak lihat waktu kamu belajar. Atau mungkin mereka lihat, ya nilai kamu memang ada yang merah. Atau mungkin mama papamu juga lihat kamu gak pernah berdoa atau kamu gak pernah menyembah Tuhan." Iya sih, memang begitu sih. Aku ikut sih belajar online, sekolah online, tapi ya itu aku bosan, aku bete, aku males-malesan. Terus akunya juga males ngerjain tugas. Jadinya nilai aku ya begitu deh. Nah, terus temennya dari Star Kids bilang begini, "Mulai sekarang mau nggak kita belajarnya sama-sama? Aku temenin kamu belajar. Dan mau nggak setiap hari Minggu kita ibadah sama-sama, ibadah Star Kids. Terus mau nggak kita berdoa sama-sama? Tapi ingat, kalau kamu lagi sendiri juga, kamu harus berdoa. Karena kamu bisa minta apa aja sama mama papa, tetapi mama papa uangnya dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Kalau kamu berdoa, pasti deh Tuhan Yesus akan berkati mama papamu dan kebeli deh robotnya." Nah, si anak ini nih akhirnya dia rajin, dia jadi rajin ikut ibadah Star Kids. Dia jadi termotivasi untuk berdoa karena temennya ini temenin dia. Terus dia jadi rajin juga belajar. Dia semua tugasnya dikerjain. Nah, terus mama papanya mulai cerita nih, ngobrol. Anak kita puji Tuhan ya, sekarang dia rajin belajar loh. Terus mamanya juga bilang, "Iya ya, anak kita sekarang rajin berdoa. Kalau mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau belajar berdoa. Terus kayaknya dia jadi rajin ya nonton ibadah. Ibadah apa ya yang dia tonton?" Nah, mamanya penasaran. Terus datanglah nih temennya yang anak Star Kids. "Tante, ada temenku." "Oh ada di dalam." Itu waktu temennya itu datang hari Minggu. "Oh mau apa? Kamu cari anaknya tante?" "Iya, aku hari ini udah janjian sama dia, kami mau nonton Star Kids sama-sama." Wow, mamanya tanya, apa itu Star Kids?" "Star Kids itu ibadah anak di gereja kami tante. Aku mau ajak dia untuk ibadah sama-sama." Aduh, bukan main. Mamanya, papanya senang sekali. Oh jadi selama ini kamu ajak anak tante nonton sama-sama?" "Iya." Nah loh, jadi mamanya udah lihat anaknya rajin belajar, rajin ibadah, rajin berdoa, rajin juga bantu mama papa. Gak usah pikir panjang lagi, mama papanya bilang, "Oke." Waktu sudah malam, mama papanya datang dari kantor. Sudah membawa robot kesukaannya. Nah adik-adik, anak Star Kids tadi sudah membawa jiwa untuk Tuhan Yesus. Dia memberikan kesaksian dia ketika dia menonton Star Kids. Dan dia mengajak temennya untuk menonton juga Star Kids. Nah itu bagaimana? Iya,
itu dia berarti sudah memenangkan jiwa. Sama seperti Bu Hana tadi. Bu Hana berdoa sudah sampai menangis, tetapi apa? Tuhan Yesus buat hebat, mujizat, luar biasa. Bu Hana boleh dapat anak. Nah adik-adik, Kak Soan berharap melalui cerita hari ini adik-adik terus menjadi saksi. Dimanapun adik-adik berada, mungkin gak harus datang ke rumah temenmu, tetapi kamu bisa mengirimkan link ibadah Star Kids buat temanmu. Kak Soan, teman mana? Ya teman sekelas, teman rumah. Kalian boleh kirimkan link Star Kids ke mereka. Berarti itu kalian sudah membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Siapa yang disenangkan? Bukan Kak Soan, bukan Om Timo, bukan Tante Hara, atau bukan jemaat Kota Pujian, tapi yang disenangkan siapa? Tuhan Yesus. Yeay! Oke adik-adik, cerita Kak Soan sampai di sini. Tetap jangan lupa ada ayat hafalan. Silakan dilihat. Oke, ayat hafalannya silakan dihafal dan dikirimkan ke pelayan-pelayan gereja anak. Kirimkan ke Kak Soan boleh, ke Kak Elin boleh, ke Kak Viani boleh, ke Kak Kesia juga boleh. Oke? Nah adik-adik, tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan dari Kak Soan, puji Tuhan Kak Elin percaya adik-adik semuanya diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kita akan tutup ibadah kita, mari kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh mengikuti ibadah Star Kids dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih untuk sukacita, untuk gerakan-gerakan yang luar biasa yang kami berikan untuk Tuhan. Kami juga sudah memberikan sikap yang manis ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sertai kami di sepanjang minggu ini, di saat kami belajar di rumah, di saat kami membantu orang tua, dan terlebih di saat kami harus berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kesehatan kami, kesehatan mama papa, oma opa, orang-orang yang kami kasihi. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Kak Elin juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang selalu setia mengikuti ibadah Star Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.